Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi kita belajar pendidikan agama Islam dari rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran 9 tentang indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran dengan subtema tadarus Al-Quran. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberikan keberkahan dan kemudahan dalam menerima ilmu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku yang saleh dan salihah, apa sih tadarus itu? Yaps, tadarus berasal dari kata darosa yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Tadarus dapat dilakukan sendirian atau bersama-sama baik di rumah, musola, atau masjid. Tadarus di Masjid Nurul Iman, Perumahan Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan, asuhan Pak Haji Bukhari. Mereka tampak ceria dan menyenangkan. Kegiatan tadarus Al-Quran umumnya dilakukan di masjid atau musola setelah sholat tarawih. Di sekolah biasanya dilakukan pada pagi atau siang hari setelah kegiatan sholat duha. Semua pelajar yang beragama Islam beramai-ramai melaksanakan tadarus Al-Quran dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, kemuliaan, dan ampunan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Ada sekadar membaca hingga hatam, ada yang menghafalnya, dan ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu turun untuk menyimak tadarus Nabi dan memperbaiki bila ada kesalahan. Baik anak-anakku yang saleh dan salihah, bagaimana sih tata cara tadarus yang baik? Yaps, membaca Al-Quran tidak sama seperti membaca kitab ataupun buku lainnya. Membaca Al-Quran hendaklah memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ketika akan membaca Al-Quran, hendaklah berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, mengawalinya dengan membaca ta'awuz dan basmalah. Yang ketiga, di tempat yang bersih. Yang keempat, berbusana bersih dan menutup aurat dengan rapi. Yang kelima, dianjurkan menghadap kiblat. Yang keenam, membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Yang ketujuh, membaca dengan suara sedang. Yang kedelapan, tidak berbicara dan bersenda gurau atau bercanda. Tadarus Al-Quran sebaiknya dibimbing oleh orang yang sudah mahir membaca Al-Quran, supaya bacaannya dapat ditingkatkan melalui bimbingannya.
Baik anak-anakku yang soleh dan solihah, apa sih manfaat tadarus itu? Yaps, tadarus Al-Quran mengandung banyak manfaat. Antara lain seperti di bawah ini. Yang pertama, menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Yang kedua, memperlancar membaca Al-Quran. Yang ketiga, terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Yang keempat, mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Yang keenam, memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku yang soleh dan solihah, pada gambar 9.4 tampak anak-anak bersemangat untuk mempelajari Al-Quran bersama-sama. Mereka menyadari betapa besar manfaat tadarus Al-Quran, yaitu dapat menambah pengetahuan, memperoleh pahala, dan bersilaturahmi dengan teman-teman. Teristimewa pada bulan Ramadan, semua amal kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Bulan diturunkannya Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Sikap kebiasaanku, insya Allah aku bisa. Insya Allah aku selalu melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Insya Allah aku selalu tadarus Al-Quran dengan baik di rumah maupun di sekolah. Oke, cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita telah pelajari bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di subscribe ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.